Teman-teman, Indonesia negara Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Nilai yang pertama apa ya? Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia negara Pancasila. Indonesia ada beragam agama. Ayo kawan menghargai sesama, menghormati tempat ibadahnya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam doa di masjid, Kristen Katolik gereja, Hindu doa di pura, Buddha wihara, Konghucu klenteng teng 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 teng. Teman-teman, negara kita ini negara yang mempunyai banyak ragam budaya dan agamanya loh. Namun bisa saling menghormati dan menghargai. Ya, karena kita disatukan oleh adanya Pancasila. Ya kan? Assalamualaikum anak-anak. Anak-anak barusan sudah menonton video Bu Ani sedang bernyanyi ya. Nah, sebetulnya video itu adalah materi tentang keberagaman agama di Indonesia ya. Sebetulnya materi itu sudah dijelaskan kemarin ya sama Bu Pali, tapi nggak apa-apa. Bu Ani kan menjelaskannya lewat lagu ya. Nah, Ibu Ani berharap sudah dijelaskan dengan lagu, anak-anak bisa memahami dan bisa menyebutkan keberagaman agama yang ada di Indonesia ya. Nah, Bu Ani juga tadi menyanyikannya dengan tempat ibadahnya ya. Jadi ada agamanya, ada macam-macam agamanya, sama ada juga tempat ibadahnya. Oke, anak-anak kembali lagi sama Bu Ani, kita belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6 ya. Nah, anak-anak gimana nih kabarnya hari ini? Baikkah? Ya, semoga anak-anak sehat semua ya, keluarganya juga sehat semua ya, amin. Nah, anak-anak gimana hari ini, masih semangat? Ya, diharapkan anak-anak masih semangat dan masih bersungguh-sungguh dalam belajarnya, walaupun belajarnya masih online atau daring ya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, anak-anak siapkan dulu buku pena, tema 2B, alat tulis juga buku tulisnya ya. Nah, kalau sudah disiapkan bukunya, nah, anak-anak perhatikan dulu materi yang akan disampaikan oleh Bu Ani ya. Bu Ani akan menyampaikan ini tentang mengurutkan gambar berdasarkan cerita, lalu menghitung sekelompok nilai pecahan uang, dan terakhir menggambar imajinatif ya. Ya, baik anak-anak, kalau anak-anak sudah menyiapkan buku penanya dan alat tulisnya, perhatikan dulu Bu Ani ya. Bu Ani akan menjelaskan materi tentang mengurutkan gambar berdasarkan cerita ya. Nah, jadi ini ada gambar yang diacak. Nah, ini gambarnya teracak, lalu kita harus menyusunnya menjadi gambar yang berurutan ya. Nah, jadi kan ini ada anak yang sedang diobati, terus bermain lompat tali, terus anak ini terjatuh, dan anak ini ditolong ya. Nah, jadi awal mulanya dari gambar yang berapa ya? Dari gambar nomor berapa ya? Nah, pastinya kalau terjatuh itu awal mulanya dari ketika bermain. Nah, bermain lompat tali, jadi gambar nomor 2. Nah, terus lalu terjatuh. Nah, yang terjatuh itu nomor 3. Nah, setelah terjatuh ditolong, diangkat oleh teman-temannya, gambar nomor 4. Lalu terakhir gambar nomor 1, diobati deh ya. Nah, ini ada perintah ceritakan gambar tersebut ya. Jadi diceritakan sesuai dengan urutan gambar yang sudah diurutkan. Kita lihat urutan yang pertama itu gambar nomor 2. Diceritakan ya sesuai dengan gambar. Nah, gambar nomor 2 itu ada 3 orang anak yang sedang bermain lompat tali titik. Nah, di akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Lalu gambar nomor 3. Nah, anak yang sedang melompat itu tiba-tiba terjatuh titik.
Lalu lihat gambar nomor 4. Kedua temannya membantu anak yang terjatuh. Gambar terakhir nomor 1. Anak itu lalu anak itu diobati oleh temannya. Ya, gitu. Nah, anak-anak jangan lupa ini setiap awal kalimat harus diawali dengan huruf kapital ya. Bu Ani lupa ya, maaf ya. Nah, tapi anak-anak jangan lupa ya. Ini. Nah, seperti ini ya. Udah deh, beres. Beres kayak gini ya. Semoga anak-anak bisa mengikuti contoh dari Bu Ani. Nah, anak-anak harus betul mengurutkannya. Kalau mengurutkannya salah, pasti nanti ceritanya juga akan salah atau tidak sesuai dengan urutan. Hapus ya. Nah, lalu latihannya ini dia, ada di halaman 62. Anak-anak urutkan dulu. Ini sudah ada cluenya nih. Yang pertama itu nomor 4. Nah, setelah nomor 4 tuh yang mana nih kira-kira ya? Nah, lalu ceritakan gambar tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Nah, tapi ini tidak termasuk. Nah, jadi ceritakan gambar tersebut aja ya. Nah, ditulis, mau ditulis di buku tulis atau ditulisnya di sini. Atau ditulisnya di sini juga nggak apa-apa. Nah, ditulisnya di sini. Kalau cukup ya, 4 baris aja, nggak usah banyak-banyak, oke? Kita lanjut ke materi menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Kita baca bareng-bareng ya. Uang sering digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu. Nah, harga barang dapat dibayar dengan berbagai pecahan uang asalkan nilainya cukup ya. Nah, jadi uang ini untuk membayar benda yang akan dibeli oleh anak-anak ya, dengan harga yang cukup, tidak kurang dan juga tidak lebih. Boleh lebih tapi nanti ada uang kembalian ya. Nah, tentang uang kembalian nanti hari Rabu atau hari Kamis akan dibahas oleh Bapak Ibu guru yang lain ya. Nah, setelah itu kita menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Kita berhitung ya bersama-sama ya. Nah, ini sini dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 keping uang 100-an. Berarti kalau ini 100-an semua, nah ada 5. Nah, jadi 500 ya, tidak usah dihitung lagi, 500 rupiah. Terus ini ada 5 keping juga, tapi 5 keping uang 200-an ya. Anak-anak bisa menggunakan perkalian 200 kali 5, atau kalau susah kita tambahin aja. Nah, tambahin dulu ya. 200 tambah 200 itu 400. 400 tambah 200 kan ini nilainya ratusan semua ya.
4 tambah 2, 6, 600. 6 tambah 2, 6, 7, 8, 800. 800 tambah 2, 800, 900, 1000 ya. Bukan 1000, tapi langsung 1000. Nah, jadi ini, nah nulis 1000 itu kayak gini. Diharapkan anak-anak sudah bisa menulis uang ya. 1000 rupiah. Karena ini udah ada RP-nya, jadi nggak usah ditulis lagi. Lalu kita hitung yang ini. 500 tambah 500. Nah, pasti anak-anak sudah langsung bisa ya. 1000. 1000 tambah 500, 1500. 1500 tambah 200, 1500, 1600, 1700 tambah 200, 1700, 1800, 1900 ya. Tulis di sini. 1900 rupiah. Nah, jadi cara bacanya gini. 1900 ya. 1900. Jadi bukan 1000 tapi bacanya 1900. Kita lanjut lagi yang bawahnya. Ini 1000 tambah 1000, 2000. 2000 tambah 1000, 3000. Nah, ini 3000 tambah 500, 3500. 3500 tambah 500, 4000 ya. 4000 rupiah. Terus kita baca yang bawahnya. Ini uang seribuannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4000. Ini 500 tambah 500, 1000. Jadi tadi 4000 tambah 1000 sama dengan 4000 tambah 1000 itu 5000. 5000 rupiah. Terus nih 2000 tambah 2000, 2 tambah 2, 4000. 4000 tambah 2000, karena ini sama ya ribuan. Nah, jadi tinggal hitung aja depannya. 4 tambah 2, 4, 5, 6. Jadi 6000. 6000 ya, ini 6000 ya. Kita tulis dulu biar nggak lupa. 6000. Di sini ada titik. Ditambah ini. Nah, 1000-nya ada 2 jadi 2000. 6000 tambah 2000, 6, 7, 8. Jadi 8000. 8000 rupiah. Gitu anak-anak. Nah, terus kita lihat yang ini, yang uang danuk. Ini seribuannya ada 2. Jadi 2000 ditambah ini 2000, 3000, 3500. Tulis di sini. Jangan lupa pakai RP 3500 rupiah. Nah, ini ya, jadi bacanya kayak gini. 3500 rupiah gitu ya nulisnya ya, kalau ada ribuan dan ratusan. Terus kita lihat yang ini. Nah, ini ibu nulisnya di atasnya ya biar nggak pusing. 1000 tambah 5000. Nah, lihat yang paling besar yang 5000 ya. 5 tambah 1 jadi 6000. 6000 tambah 2000, 6, 7, 8. Tulis di sini di atasnya ya biar nggak pusing. RP 8000 rupiah. Lihat uang Ahmad. Uang Ahmad ini berapa ya? Lihat, nolnya ada 4, jadi 20.000. 20 ini nolnya ada 4, jadi ini 10 ribuan. Ini puluhan ribu ya. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. Jadi ada 40.000. RP 40.000
rupiah. Nah, jadi ini menulisnya gini ya, membacanya 40.000. Nah, karena ada titik 000 ini disebut ribu. 40.000. Terus lihat uang denuk. Wah, ini nolnya ada 5. Miss Lilis waktu itu sudah menerangkan ya. Nah, yang nolnya ada 5 berarti ratusan ribu. 100 tambah 100, 200.000. Ini nolnya ada 4, berarti puluhan ribu ya. 200.000 ditambah 50.000, jadi 250.000. Nah, cara menulisnya gini. Rp 250 titik ribu. Nah, koma 00 ya. Nah, ini kita baca 250.000 gitu ya. Oke, lanjut ke yang bawah. Uang Rika 1000, ini nolnya ada 3, berarti 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 5000 tambah 1000 jadi 6000. Rp 6.000 rupiah. Itu ya. Nah, kesininya banyak banget ya. Nah, yang penting anak-anak sudah melihat contohnya ya. Nah, nanti anak-anak setelah memperhatikan Bu Ani, semoga anak-anak bisa menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Amin ya. Nah, udah aja ya, segini aja ya penjelasannya dari Ibu. Takutnya anak-anak pusing lihat videonya. Nah, ketika anak-anak sudah paham menghitung nilai sekelompok uang, anak-anak bisa memasangkan gambar benda dengan uang yang sesuai harganya. Ya, nah, ini Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, ada latihan seperti ini, anak-anak harus hitung dulu uang yang ada di bawahnya. Nah, ini 10.000 ditambah 5.000. Jadi 10 tambah 5, 15.000. 15.000 tambah 2.000, 15, 16, 17.000. Rp 17.000. Coba yang ini 10 tambah 10, 20.000 ditambah 5.000. 20 tambah 5, 25.000. Rp 25.000. Ini 20.000 ditambah 1.000 jadi 21.000. Rp 21.000 rupiah. Coba yang ini 10.000 tambah 1.000 jadi 11. 10 tambah 1.000 11, 12, 13, 13.500. Rp 13.500 rupiah. Kita baca lagi ya. Yang ini 17.000. Yang ini 25.000. Yang ini 21.000. Ini 13.500 ya. Nah, sekarang kita baca yang ini. Spidol papan tulis 21.000. Pensil warna 17.000. Sempoa 13.500. Rautan 25.000 ya. Spidol papan tulis itu 21.000 ya. 21.000. Terus pensil warna 17.000. Sempoa
13.500, lautan 25.000. Nah, sudah. Terus ada latihannya ya. Nah, lalu tugas matematikanya yang ini ya, halaman 64. Nah, tapi yang dikerjakannya nomor 1 aja ya. Nomor 1 aja, karena ini nomor 2 itu termasuk ke soal mengurutkan. Pasti anak-anak sudah bisa ya, kemarin sudah belajar juga sama Bu Kori tentang mengurutkan harga benda dari yang paling murah atau dari yang paling mahal ya. Jadi yang dikerjakannya nomor 1 saja. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang gambar imajinatif. Nah, sebetulnya gambar imajinatif ini sudah dibahas ya ketika sebelum PTS. Nah, ini kita akan mengingat saja sedikit ya. Jadi menggambar imajinatif dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat hayalan. Nah, jadi menggambarnya sambil menghayal. Nah, misalkan mau menggambar benda apa? Misalkan menggambar meja. Nah, kita sambil menghayal gambar meja itu, oh ada kakinya, ada atasnya, ada papan atasnya, ada kakinya. Nah, jadi digambarnya dengan cara menghayalkan seperti itu ya. Lalu ada juga ini langkah-langkah untuk menggambar imajinatif. Nah, sebelum menggambar imajinatif nih, buatlah sketsa ya. Buat sketsa, terus tebalkan garis-garis, lalu diwarnai. Nah, setelah sketsamu selesai, kamu dapat menggunakan pensil warna, cat air, atau krayon untuk mewarnai gambarmu gitu ya anak-anak. Nah, jadi materi dari Bu Ani sudah selesai. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas ya. Kalau ada kesulitan, anak-anak tinggal hubungi wali kelasnya masing-masing. Baik, dari Bu Ani cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.